kayak ngomongnya balik, agak-agak aja. Posisi saya kaku, terus intinya nggak bisa gerak. Tinggi besar dengan mata merah menyala kayak kebakar, kayak apa ya, kayak nyala api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Pada malam hari ini kita jumpa lagi tentunya dengan Batara Bicara Nusantara. Dan topik pada malam hari ini masih di seputaran Nusantara, tentunya hal-hal mistis, hal-hal ganjil, hal-hal yang di luar logika, yang selama ini selalu menjadi rasa penasaran yang perlu dibahas dan diceritakan. Kemudian sahabat-sahabat Air Nusantara yang pernah mengalami kejadian hal mistis atau di luar logika bisa menghubungi di deskripsi di video ini. Baik saudara Nusantara, pada malam hari ini kali ini kami mendatangkan narasumber, tentunya masih dari Mojokerto sendiri. Boleh kita kenalkan Mas Adi? Yeah. Ya, oke. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, Kang. Alhamdulillah ya. Boleh dikenalkan kepada sahabat-sahabat Air Nusantara sudah menonton video ini. Monggo silakan, Mas Adi. Terima kasih, Kang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi. Saya asli Mojokerto. Kesibukannya hari saat ini apa, Mas? Saya masih kerja sih, Kang. Masih kerja ya? Freelance. Oh, freelance ya. Dengar-dengar nih, kayaknya ada yang ngomong tadi, ada yang bilang bahwa Cak Adi ini masih jomblo, ya nggak nih? Ya begitulah, Kang. Ya, oke. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Ketika sudah berbagi cerita, kemudian juga sahabat-sahabat Nusantara sudah menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, itu ya. Amin. Baik. Kita nggak berlama-lama lagi, karena ini udah larut malam betul ya Mas Adi ya? Iya. Karena sudah larut malam betul ini Cak Adi ya? Iya. Oke. Mungkin pernah mengalami hal apa Cak Adi ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Kang. Jadi ini cerita saya ini kurang lebih 2 tahunan yang lalu sih, Kang. Sebelum saya kerja yang sekarang. Oh, yang freelance tadi ya? Ya. Jadi dulu saya kerja itu ikut bude saya. Jadi ikut bude saya tinggal di rumah bude saya. Dan memang jarak dari kerjaan saya itu dekat di daerah bude saya. Seperti itu. Ya, jadi tinggal di rumah bude ya mendingan ya. Mungkin jarak berapa ini sih kalau ditempuh dengan waktu naik motor atau jalan kaki mungkin? Ya lumayan sih, sekitar 15 sampai 20 menitan, Kang. Itu kalau naik motor ya? Iya. Itu di Mojokerto, masih di Mojokerto ya? Enggak, Kang. Jadi di rumah bude saya itu ada di daerah Malang. Oh, daerah Malang. Ya. Jadi kerja saya dulu di daerah Malang gitu.
Jadi awal mulanya Kang, saya mulai mendapat gangguan-gangguan itu memang sebelumnya saya belum pernah kejadian seperti itu Kang. Oh baru. Iya baru mulai itu awal mula kejadian itu sampai berkelanjutan gitu. Nah jadi awalnya itu kan memang rumah bude saya itu kayak semacam di perkampungan gitu loh kan. Perkampungan. Ya? Jadi rumah bude saya itu kayak terhalang, bukan terhalang, apa namanya itu? Kayak ada jarak ya. Jarak. Jadi jarak habis rumahnya orang, terus ada kayak kebun kosong berarti ya. Kebun kosong, tapi belakangnya itu lebih ke dalam lagi itu ada makam. Oh. Ya, makam itu makam umum atau makam keluarga kalau makam ya, keluarga. Makam gitu, keluarga. Ya. Nah, jadi setelah kebun itu tadi baru rumah bude saya. Seperti itu. Kejadian pertama yang saya alami itu waktu saya pulang kerja. Sekitar jam 9 malam. Itu saya memang kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5 kalau normalnya biasanya. Tapi ini saya lembur sampai jam 9. 9 malam ya. 9 malam. Setelah itu saya melewati melewati antara kebun rumah bude saya sama kebun itu. Nah, memang di depan kebun itu ada rumah. Jadi kayak saling berhadapan gitu loh Kang. Iya. Situ memang sebelumnya saya sudah pulang dulu, tapi memang saya pengen beli rokok. Nah, sebelumnya saya pengen beli rokok, ngelewatin kebun itu. Nah, jadi ngelewati itu memang tokonya agak lumayan lah kalau ditempuh dengan jalan kaki yang nggak terlalu jauh sih kan. Itu waktu saya balik lagi, memang kondisi di daerah rumah bude saya itu kalau sudah di atas jam 8 malam itu sudah sepi kan. Sepi ya karena perkampungan. Iya, karena perkampungan. Nah, setelah saya pulang dari beli rokok itu tadi, saya jalan ngelewatin antara kebun itu tadi. Saya kayak denger pertama itu lirih. Suaranya tuh lirih, kayak anak kecil, anak bayi baru lahir. Nah, itu kan kayak nangisnya kan suara tangisan gitu tangisan ya? Kan. Tangisan itu pertama lirih. Nah, pelan gitu ya? Saya juga nggak fokus. Samar-samar gitu ya? Penasaran nih kayaknya ya? Penasaran. Perasaan memang di daerah bude saya itu nggak ada anak kecil. Nggak atau anak yang baru lahir, nggak ada Kang. Lah pas di antara kebun itu, depannya kebun yang rumah itu memang sebelahnya ada kayak pohon sawo kalau nggak salah. Pohon sawo. Iya, pohon sawo. Gede berarti ya, rimbun. Gede Kang. Jadi setelah itu saya pengen fokus, suara apa sih gitu. Tak dengerin. Kok kayak anak kecil nangis samar-samar. Saya fokus lagi. Akhirnya makin lama itu makin keras suaranya. Nah, saya sih nggak tahu entah itu di rumah itu memang baru melahirkan atau nggak tahu, tapi kata bude saya nggak ada yang baru lahiran. Nah, akhirnya tapi yang bikin saya lebih merinding kan, itu suara itu waktu saya dengar fokus, itu bukan di rumah itu kan. Tapi kalau di rumah itu paling enggak, kalau orang Jawa biasanya kan Jawa Timur di depan itu ada semacam kayak cahaya ya kan? Kayak apa ari-arinya itu yang di depan rumah, dikasih pencahayaan mungkin lampu atau lilin atau apa, terus ditutupi dengan rotan atau apa biasanya kan gitu ya. Okay. Tapi nggak ada itu ya. Nggak ada di situ. Nah, waktu saya dengerin, saya fokusin dengar suara itu, ternyata nggak di rumah itu. Terus di mana itu? Di pohon sawo itu tadi Kang. Posisinya di atas atau di atas? Di atas ya? Di atas.
saya dengar gini, saya agak mendekat di pohon sawo itu tadi, ternyata suaranya di situ. Saya kaget, Kang. Langsung lari saya. Jadi belum sempat wujud apa yang belum Kang. Belum ya? Belum. Enggak menampakkan waktu itu. Belum. Jadi masih sekedar suara-suara. Nah, akhirnya saya lari pulang ke rumah. Terus jarak beberapa hari itu ini masih di area situ, Kang. Di rumah Bude. Di rumah Bude. Itu pun saya mikirnya kan gini, Kang. Alah mungkin kalau istilahnya anak-anak dulu kan apes. Apesnya kita gitu. Baru pertama kali seumur-umur hingga usia sekarang itu baru tangisan bayi itu ada kejadian seperti itu. Iya, Kang. Jadi belum pernah saya ngalamin kejadian seperti itu. Selang beberapa hari itu tepatnya saya habis ke rumah saudara. Saudara memang sendirian kan. Sendirian. Saya bawa motor. Nah, kalau nggak salah pulangnya agak larut malam. Sekitar jam 10 sampai jam 11-an lah kan. Itu saya pulang. Lewat di area kebun tadi, antara rumah tetangga kebun sama rumah Bude saya. Yang tentunya ada pohon apa tadi itu? Iya, pohon sawo itu tadi. Tapi enggak mungkin agak ketakut nih karena kemarin kan sempat di ini. Iya, jadi kan agak gimana sih, Kang? Ya ada perasaan takut enggak nih? Karena kemarin kan sempat di ini ada dengar suara gitu. Kalau itu sih masih tak anggap mungkin masih biasa lah, Kang. Soalnya kan baru ngalamin satu kali, itu pun hanya suara-suara saja. Nah, setelah saya pulang, nggak tahu kenapa sorot mata saya atau kepala saya itu kayak saya sambil bawa motor, itu kayak disuruh lihat ke pohon sawo itu tadi, kan? Oh, masih sawo yang tadi itu? Masih sawo yang tadi. Nah, waktu saya lewat, itu pun belum melewati sawo itu tadi, baru mau mendekati sawo, saya naik motor, itu kayak ditarik suruh lihat itu, fokus di pohon sawo itu tadi. Waktu saya nengok gini, Kang, aduh, apa, Kang, yang dilihat itu? Apa ya, kayak semacam bayangan putih, tapi ya kayak apa ya, samar-samar. Iya, tapi lewat atau diem gitu? Diem di atas pohon sawo itu tadi. Aku gini, waktu ngelihat gini, apa itu kok samar-samar, tapi kalau memang ada sesuatu yang nyangkut kan enggak. Jadi wujudnya itu beda gitu lah. Beda ya. Jadi remang-remang, tapi gerak kayak apa ya? Kayak semacam kain ketiup angin gitu. Jadi kayak gini. Itu. Nah, aku gini sampai aku nggak berani mau noleh ke arah lain, itu nggak bisa. Jadi saya sambil bawa motor, itu memang kondisi saya jalannya itu agak pelan, jadi nggak ngebut ya. Nah, waktu saya itu nggak bisa noleh, jadi saya cuman fokus di bayangan itu tadi. Saya gini terus lah. Enggak nabrak. Enggak. Nah, pengennya saya, Kang, itu tak kebut gitu loh waktu ngelihat itu, tapi nggak bisa. Oh, kaku. Terkunci gitu ya. Jadi tetap posisi motor itu jalan pelan-pelan, tapi mau tak gas sampai pol itu nggak bisa. Berarti jelas enggak? Akhirnya itu kan awalnya kan bayangan samar-samar gitu. Terus kelihatan kayak kain, akhirnya gimana? Nah, lama-kelamaan waktu saya gini, wujudnya memang semakin lama itu semakin jelas. Nah, apa ya istilahnya itu? Kalau nggak salah kayak kuntilanak, Kang. Kuntilanak. Tapi biasanya kalau kuntilanak kan ada kayak suara-suara ketawa. Iya. Itu enggak. Tapi kelihatan wajahnya enggak? Enggak, samar-samar. Cuman kayaknya sih kayak ketutup rambutnya. Jadi rambutnya kan panjang. Nah, itu masih agak kelihatan, soalnya
rambutnya kan dia ngelewatin sini, ngelewati kayak bajunya. Nah itu waktu saya pengen tak kebut, tetap fokus saya di situ gini. Ternyata kok semakin jelas semakin apa kayak gondal-gandul, apa bajunya kan panjang, panjang itu. Ya udah, aku coba baca doa seingat saya, sebisa saya sampai pengen merem aja itu nggak bisa. Saking aduh gimana yang namanya nggak pernah. Setelah dari anak kecil, bayi yang menangis, jarak waktunya rentan berapa hari sih dengan kejadian ada kuntilanak itu? Kalau nggak salah 3-4 hari. 3-4 hari. Ya. Jadi gitu. Mikirnya saya itu ya udahlah nggak ada lagi. Ternyata itu. Terus. Nah setelah itu akhirnya setelah beberapa lama agak jauh dari pohon sawo itu tadi, nah, sosoknya itu perlahan ngilang. Dari situ saya berhenti sampai ngelus dada, istighfar, astagfirullahaladzim, apa itu tadi? Itu saya masih nggak mikir kalau itu ternyata ada kelanjutannya dari yang awal. Iya. Itu. Tapi sempat tanya nggak setelah ada kejadian 2 kali hal-hal seperti itu, mungkin tanya ke keluarga mungkin yang di situ, bude atau keponakan atau tetangga, pernah nggak ditakut-takuti mungkin semacam itu? Saya masih belum berani, Kang. Oh, belum pernah mengutarakan ya, ada kejadian hanya dipendam gitu. Jadi memang saya ini karakternya orangnya pendiam. Dan nggak mau saya ceritakan kalau memang saya ngalami sesuatu. Iya. Nah, setelah itu ya paling pikiran saya, oh ya sudahlah, mungkin itu apa saya yang kedua kali gitu kan. Iya. Nah, setelah dari situ kalau nggak salah selang 2 hari lagi itu saya main ke rumah teman saya. Nah, jauh nggak dari satu kampung atau beda kampung nih? Beda. Oh, beda kampung ya. Beda. Kayaknya masih tetangga desa lah. Tetangga desa. Nah, dari situ jadi saya main ke rumah teman saya itu ada 2 kali kalau nggak salah. Itu pun aduh kan saya sampai diganggu sosok seperti itu 2 kali. Nah, saya ceritakan yang pertama dulu. Jadi waktu saya main ke rumah teman saya. Itu temen cewek apa cowok nih? Cowok, Kang. Oh, cowok ya, keren cewek. Nah, terus? Ya, saya main ke rumah teman saya. Memang kita kalau memang nggak ngelembur, itu kita biasanya nongkrong di salah satu rumah teman kita lah, gitu. Nah, di rumah teman saya itu saya diajak nongkrong, biasanya sampai tidur di rumah temanku saja. Jam berapa sih datang pada saat itu? Sore. Itu pulang kerja. Iya, pulang kerja langsung lah. Langsung anak-anak ke rumah teman saya tadi. Di situ udah namanya anak muda nongkrong sambil ngopi, main HP juga gitu. Sampai nggak kerasa larut malam, kalau nggak salah jam 12. Di atas jam 12 kayaknya. Yeah. Nah, itu saya memang waktu itu kebelet pipis, ya, pengen ke toilet, ke kamar mandi. Udah, soalnya apa? Sebelumnya saya ke rumah temen saya pun ke kamar mandinya biasa, masih biasa. Nah, kok masih belum mikir yang aneh sih. Iya. Jadi aku pengen ke kamar mandi, mau kencing itu tadi. Setelah saya kencing keluar dari kamar mandi, saya kira ini tuh teman saya. Posisi di kamar mandi. Padahal itu temennya tadi di mana nih teman? Di depan. Di depan ya. Mereka di depan. Emang berapa orang sih? Kalau nggak salah 4 orang kemarin. 4 orang ya. 4 orang.
mereka di depan di teras, Iya, di sambil teras. apa Gelar tikar, ya. Biasanya kan gitu merokok kan. iya. Itu memang kondisi antara apa namanya ruangan yang ada kamar mandinya Iya. itu nggak tahu entah itu kebetulan atau memang udah lama mati lampunya. Tapi di apa namanya di kamar mandi itu masih nyala lampunya. Jadi waktu saya mau keluar dari kamar mandi, waktu mau buka pintu kamar mandi itu kayak ada sosok berdiri di antara pintu yang mau ke ruang tengah sama yang di belakang. Ada sosok nggak tahu ini mata saya yang cuman memang agak samar-samar tapi jelas wujudnya itu dia berdiri gitu loh. Kirain temanku tak panggil yang namanya Yanto. Nah, kirain Yanto yang punya rumah, yang punya rumah. Toh kontak itu tuh. Kok nggak jawab nih. Nggak jawab. Toh kamu tadi gue. Ternyata tetap nggak jawab. Waktu saya keluar gini, saya mundur lagi. Kok nggak jawab? Jadi saya masuk ke kamar mandi lagi. Saya mikir, siapa itu tadi? Tapi sosok itu menyeramkan nggak sih? Enggak, dia yang ngebelakangi saya. Ngebelakangi saya. Posisi gelap itu berarti ya? Gelap. Ya, ruangan itu ya. Gelap. Hanya kamar mandi aja yang kelihatan terang. Jadi gelapnya itu enggak gelap banget enggak. Jadi kayak ada samar-samar lampu dari tetangga. Oh ya. Jadi dia itu gitu. Tapi dia posisinya makanya saya tahu posisinya dia itu ngebelakangi saya. Tak panggil waktu saya gini. Waktu saya buka gini saya panggil kan. Mau panggil. Toh nggak jawab. Toh yang toh. Iku konta gitu. Nggak jawab. Saya langsung tutup lagi. Mikir saya. Siapa tadi? Pakai baju apa ya? Kalau nggak salah baju hitam. Baju hitam. Baju hitam kan. Nah, saya mikir lagi. Loh, terus itu siapa gitu. Dan memang dia nggak gerak. Tapi temen yang di teras tadi itu teman-teman berempat tadi kan. Nah itu pakai tadi. baju apa itu? Atau betul-betul dia itu memang si siapa? Yanto tadi itu bukan? Iya, kayaknya di depan si Yanto itu dia pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Lah, saya balik lagi ke kamar mandi mikir, siapa itu tadi? Kok tak panggil nggak gerak gitu. Akhirnya mau nggak mau saya beranikan diri buka pintu kamar mandi lagi, sosoknya udah nggak ada. Nggak ada. Baru saya keluar tanya ke Yanto, toh iku mangawakmu ta nang buri. Terus? Lah si Yanto heran. Maksudmu gitu. Loh, awakmu mang gak nang buri ta? Oh gitu. Kok tak celui gak krungu gitu. Kok tak panggil gak denger? Iya. Loh, dari tadi aku di sini sama anak-anak. Aku gini, apa ini? Pikiran saya udah bingung kan. Kok udah gini beberapa kali tuh. Terus jadi saya cuman mikirnya gini, ya udahlah, mungkin memang memang itu apesnya saya. Apes lagi nih ketika apes lagi ini. Nah, setelah itu ya udah, aku nongkrong lagi sambil kepikiran siapa tadi itu terus sampai temenku tanya, kok niki lapo kok menengai gitu, kamu itu kenapa kok diam saja dari ngelamun? Enggak apa-apa, soalnya kan saya memang orangnya pendiam dan nggak mau cerita gitu, jarang gitu. Setelah itu sudah, nah ini lagi ada cerita lagi kan, beberapa hari ke depan, beberapa kurang lebih
semingguan. Ini saya kebetulan bude saya itu kayak apa namanya, nempati rumah. Nempati rumah, memang itu rumah lama, cuman dijual sama orang terus dibeli sama bude saya. Itu beda rumah yang pertama. Beda, ini bude saya yang lain. Oh, yang lain, ya. Waktu itu saya sama bude sekeluarga, bude yang saya tempati, yang saya tinggal itu datang ke rumah bude, terus ya bantu-bantulah sampai begadang. Kalau nggak salah ini di atas jam 12 lagi, keluarga situ udah pada tidur. Udah pada tidur. Terus nah, saya sama saudara saya itu ya memang tidur bareng di apa namanya itu, ruang tamu. Di ruang tamu ya. Pada ngumpul semua di situ. Enggak. Jadi yang di ruang tamu itu cuman saya sama kakak ponakan saya sama adik. Adiknya kakak saya itu tadi. Jadi ruang tamu itu sama pintu. Jadi saya kayak kalau berbaring. Jadi kepala saya itu kalau saya berbaring gini, pintu ruang tamu itu udah di depan gini. Oh, di depan. Nah, jadi saya berjejer sama kakak saya sama adiknya kakak. Bangunan itu bangunan apa sih? Bangunan baru atau emang agak lama kan? Oh, bangunan lama berarti, bangunan kuno semacam kuning gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi bukan bangunan Belanda gitu enggak ya? Bukan ya. kan. Jadi udah kelihatan lama gitu tapi ya. memang ada sedikit ornamennya kayak kayu-kayu lama gitu loh. Gitu, kayu lama. Itu yang di area ruang tamu sampai nanti masuk ke ruang tengah. Itu masih kayaknya bekas-bekasnya dulu. Jadi bekas peninggalan tuan rumah yang lama. Ornamennya itu kayak udah lama. Iya. Nah, dari situ saya tidur kan bertiga. Ini benar-benar yang paling seram kan, yang saya alami, yang benar-benar, aduh, sampai merinding lagi ya kalau inget-inget itu kan. Iya. Jadi tidurlah kita, tidur, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba saya kebangun. Nah, posisi kan memang di ruang tamu itu lampunya dimatiin. Cuman di ruang tengah sampai belakang dihidupin. Tuh. Dan antara ruang tamu sama ruang tengah itu kayak ada tirai, ada pembatas. Tirai gitu ya. Jadi tirai gitu. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba bangun. Terus mata saya itu langsung tertuju ke pintu. Aku gini, dalam hatiku kaget, perasaan udah gak enak nih ya. Iya. Waktu gini saya buka mata, lihat langsung, nggak tahu tiba-tiba mata ke arah pintu gitu aja. Padahal pintu itu kondisi tertutup kan. Emang kenapa ngeliatin pintu terus? Nah, ini benar-benar sampai sekarang itulah awal mulanya sampai saya benar-benar drop sakit. Kalau dibilang sakitku nggak sakit, cuman biasa gitu. Ternyata waktu mata saya ngelihat ke pintu, yang sosok tinggi besar dengan mata merah menyala kayak kebakar, kayak nyala api gitu loh. Nyala api. Gila. Giginya kayak ada taringnya gini, berbulu. Itu tepat di depan pintu. Jarak berapa sih ini sama pintu itu? Alah, cuman
5 langkah kan. 5 langkah ya. Tapi kelihatan jelas banget gitu. Jelas banget, matanya itu kayak nyala. Emang seberapa tingginya itu? Kayak mau apa namanya? Nyentuh atap. Itu dulu nggak ada plafonnya. Jadi atasnya itu makanya kayak bangunan gitu ya? Bangunan lama, cuman yang ruangan tengah sampai ke belakang itu udah renovan. Jadi dipertahanin itu tadi loh. Iya. Nah, itu kan langsung. Jadi tingginya itu kayak udah nyentuh genteng. Matanya cuman gini aja. Posisi saya kaku. Terus intinya nggak bisa gerak. Saya mau ngucap doa pun nggak bisa gerak. Itu aku nggak tahu mau gimana, aku harus apa, aku cuman gini aja. Wes. Posisinya sosok tersebut itu ngapain, berdiri atau gimana itu? Nggak, kalau sosoknya sih kalau nggak salah itu, kalau kata temen-temen apa namanya, genderuwo. Iya, genderuwo. Nah, genderuwo kan sosoknya besar gitu kan, besar, hitam, berbulu gitu. Ya, pokoknya intinya di situ saya nggak bisa gerak dan apa namanya, sebisa mungkin aku ngelakuin sesuatu, padahal kakak saya sama adik saya berada di samping saya. Iya. Jadi di tengah posisinya. Terus ini gimana? Kayak sosok tersebut makhluk genderuwo kan, menyerupai genderuwo atau genderuwo kan sebenarnya genderuwo. Itu posisinya berdiri cuman diem atau gimana itu? Ya. Dia ya pas ngadep saya. Cuman ngelihat aja gitu. Kayaknya setelah beberapa saya ngelihat itu kayak mulai ngeluarin suara-suara gitu. Kayak erangan gitu ya. Gitu. Aku mau nyebut istighfar nggak bisa. Aku cuman gini aja. Nah, kayaknya tangannya itu ya kayak ada gerakan kan, soalnya saya agak remang-remang. Nah, gini dia berdiri sambil ngeliatin saya, matanya nyala, giginya gini, kayak agak buka tutup. Yaitu ngeluarin suara itu tadi. Nah, tangannya gini. Tangannya waktu gini baru aku tahu kan. Kukunya panjang. Nah, kayak gini sih mau datengin saya, kayak mau nerekam saya gitu. Mau nerekam atau kayak mau nyekek gitu ya. Yeah. Pokoknya ancaman lah di situ ya. Akhirnya itu waktunya pun lumayan. Kalau nggak salah kurang lebih 10 sampai 10 menitan lah. Saya cuman gini aja, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong doa pun nggak bisa. Itu bukan mimpi tadi itu, bukan ya? Bukan. Itu nyata tadi. Nyata. Waktu betul-betul udah melek lah gitu. Iya, saya sudah kebangun. Udah sekitar terus 10 menit. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu ketika bahwa ada ancaman seperti itu? Iya, cuman kalau nggak salah itu kayak ngomong sesuatu, tapi nggak seberapa jelas. Yang nggak mengerti lah ini jadi ngomong apa itu? Kayak ngomongnya balik gitu, tapi agak jelas lah pokoknya. Ya. Cuman gitu aja, balik gitu. Aku masih belum mikir apa-apa, belum mikir yang sampai apa sih yang dimaksudin si sosok itu. Gitu aja. Udah 10 menitan itu tiba-tiba hilang. Sosoknya hilang. Terus kayak posisi saya yang kaku tadi tiba-tiba lemas gini. Pintu itu tadi ternyata ketutup. Udah akhirnya yang barusan saya alami terus hilang,
saya kan posisi lemes udah nggak berani. Itu awalnya waktu ada penampakan itu si genderuwo tadi itu kan, itu posisi pintu buka berarti? Bukan, tertutup kan? Tertutup. Iya. Terus setelah dia kan lenyap udah hilang ya. Terus? Ya itu tadi setelah sosok itu hilang, aku lemes, udah nggak bisa ngapain. Aku cuma gini aja, merem, udah sambil baca-baca yang seingatku gitu. Akhirnya tidur. Paginya panas aku, demam tinggi sampai si orang-orang rumah itu pun bingung. Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba panas tinggi banget gini? Terus ininya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sambil keinget itu tadi sosok besar gitu ya. Cuman gini aja. Tapi sempat cerita nggak nih sama yang di rumah ini? Masih belum ya? Masih belum kan. Nah itu setelah sosok itu tadi beberapa hari itu demam saya lebih dari, kalau nggak salah 3 hari, hampir 1 minggu lah. Panas nih. Dibawa ke dokter pun bilangnya gini, oh ini cuma panas biasa, nanti dikasih obat sudah baikan gitu kan. Ya udah, habis dari itu sampai panas tinggi, terus sampai heran keluarga itu. Akhirnya selang 1 minggu itu tadi udah baikan. Udah enakan nih badannya. Udah enakan, tapi ya gitu, kalau sempet keinget itu tadi, aku nggak tahu kenapa kayak ketakutan sendiri gitu. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa sih jadi kok sampai 3 kali ini lebih parah dibanding yang pertama-tama? Kenapa kok sampai ditaruh seperti itu ya? Iya. Jadi ini baru saya tahu kenapa kenapa sampai beberapa hari kemarin tuh saya dihantui sampai kayak gitu. Waktu saya ke rumah temanku lagi yang lainnya, dan memang di sebelah rumahnya temanku itu ada kayak, kalau bisa dibilang orang ngerti lah, orang ngerti kayak gitu. Waktu aku main ke situ, terus pulang kan, ininya cuman main aja memang di situ. Nah akhirnya waktu aku pulang, si temanku dikasih tahu sama orang yang ngerti kayak gitu, kalau nggak salah namanya Cagi, panggilannya itu Cagi. Nah, Cagi itu dia datang ke rumah temanku dan ngomong gini, Le, koncomu iku duwe perewangan ta? Opo duwe kodam ta apa? Tanya si temanku. Opo Cak? Oga, koncomu iki soale di eloi makhluk ngono iku. Makhluk apa jenenge? Kayak sosok-sosok itu, tapi Le sosoknya iku jahat. Maksudnya negatif. Iya. Sosoknya negatif. Loh iya toh, Cak? Iya. Tapi aku tak takoni. Bukan, maksudnya si Cagi itu bilang ke teman saya gini, koncomu iki mari nemu cincin akik gitu, bilangnya. Kenapa Cak? Ya iku. Jadi si Cagi ini pada awal sudah sudah tahu, sudah menerka bahwa kenapa sih temanmu ini kok ada membawa kayak semacam perewangan atau apa gitu. Ternyata temen saya itu dibilangin, ya itu yang baru ditemukan sama temenmu itulah. Jadi kayak batu cincin akik gitu, warna hitam. Ya kayak semacam ada penunggunya atau apa itulah. Emang nemunya di mana itu? Waktu nongkrong sama teman-teman. Waktu nongkrong sama teman sih, saya kan nggak tahu. Waktu teman-temanku ngobrol sendiri, saya nggak kebetulan noleh di, kayak kita kan nongkrong pinggir jalan, kayak noleh gini,
Apa itu? Tak ambil. Iya. Nah teman-teman nggak tahu. Tak ambil, kok bagus. Hanya tergeletak gitu. Jadi di pinggir jalan gitu kan. Jalan-jalan besar atau jalan perkampungan nih? Ya yang penting, yang pasti bukan jalan raya enggak. Ya jalannya itu sudah aspal gitu loh. Cuman kita nongkrongnya di pinggir. Nah tak ambil. Iya. Nah kebetulan si cincin itu pas di jari saya. Yang Pas sini. ya? Tak pakai sini. Oh pas gitu. Tak mau pulang. Tapi memang sebelumnya Cak Adi itu suka nggak dengan aksesoris kayak cincin gitu, kayak batu akik gitu sudah nggak? Sebenarnya sih kalau yang akik terlalu gede kayak orang-orang itu enggak. Cuman ini memang apalagi warnanya hitam kan. Nemu lagi gitu, hitam agak kecil, pas, nggak terlalu mencolok juga ya. Ya tak bawa, suka ya udahlah. Toh ya cocok sama saya gitu kan. Sudah. Ya ternyata dari situ. Awalnya saya nggak berani ngomong waktu itu. Nah setelah kejadian yang itu tadi, yang paling serem itu tadi, saya baru berani ngomong ke temanku. Dan memang temanku ini teman yang satu ini, yang temanku yang tetangganya Darong Pintar itu CS lah. Iya. Ngobrol lah sama Jaki ya, sama ya. Jaki ngobrol lah. Belum. Jadi saya ngomong dulu CS saya. Ini loh, aku beberapa hari ini tuh ngalamin kejadian sampai benar-benar aku drop banget. Gini tak ceritain gitu. Akhirnya baru temanku berani buka omongan. Waktu kamu ke rumahku terakhir kemarin, tetanggaku ini bilang, namanya Caki itu. Katanya kamu ikut diikutin sosok-sosok makhluk kayak itu. Ada salah satunya pokoknya antara yang pernah ngeliati menampakkan diri wujudnya itu ke aku. Loh, kok cocok gitu? Ya itu salah satunya yang pernah menampakkan wujudnya ke aku. Kita ceritain ke temanku. Ya udah akhirnya aku gini, Yus, ayo anterin aku ke orang itu, siapa tahu bisa nolongin aku. Oh ya wis, ayo ya nanti ya semoga aja bisa nolongin. Baru saya ke ke rumah si orang pintar itu, Caki itu tadi. Isinya saya curhat gini aku ini sampai bener-bener drop. Cak, aku gini. Dia cuman gini aja. Iya, aku ngerti le. Makanya pas awakmu nang omahe kancamu iki, aku wis eruh. Yeah. Nek nduk mburimu iku akeh genduwo dan sejenisnya semacamnya itu. Terus tak takoni le. Awakmu iku nemu cincin nang ndi? Nemu cincin iku ning ndi? Oh ya, cincin itu kira-kira masih ada nggak di bawah ini? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada kan? Tapi sampai hari ini masih ada nggak itu cincin? Kalau cincinnya udah nggak ada kan? Cuman saya dulu sempet ngefoto cincin. Iya. Nah itu tadi untung. Di foto itu mau dijual atau hanya dokumentasi atau apa itu? Ya kalau ada yang mau sih dulu pengen tak jual kan. Gitu. Soalnya bagus banget. Warna hitam gitu. Ada nggak yang nawar kira-kira? Belum sempet ya. Ya jaraknya rentangnya udah sangat pendek kan. Iya. Nah habis itu aku ditanya, iya tak ceritain. Saya nemunya di mana ini. Akhirnya wis li iki nek mbok gawe terus-terusan engko iso istilahnya ada ancaman kanggo awakmu gitu. Iso kalau tetap kamu pakai itu nanti kedepannya kamu bisa terancam lebih parah lagi. Bahkan sampai naudzubillah itu sampai
nanti kamu mati. Gitu. Emang cincin itu kalau menurut dari Caki itu cincin bekas siapa atau punya siapa sih awalnya kok bisa ditemuin sama Cak Adi itu? Nah, waktu tanya ya, si Caki tadi bilang, iya le, iki korbannya wis akeh. Korbannya sudah banyak. Berarti sebelum Cak Adi menemukan itu sudah dimiliki orang lain? Iya. Yang sudah menjadi korban berarti ya? Kata Cak Ji gitu. Nah, jadi sebelum saya itu ada beberapa orang yang sudah pernah nemuin cincin itu. Nah, katanya itu sudah jadi korban. Entah itu korbannya sampai dia meninggal atau enggak, enggak tahu. Pokoknya Cak Ji bilangnya iki wis mangan korban akeh gitu. Wis ini ele. Akhirnya Cak Ji tadi ngomong ngasih solusi. Wis ngene ele. Guaan niku. Guaan cincin niku. Saya bingung, loh Caki api ya, saya bilang gitu, bagus ini. Soalnya ini berat lah kan, mau dibuang gitu ya. Iya, bagus ini Caki gitu. Caki ngomong lagi, daripada awakmu jangil luwe nemen lagi, luwe parah lagi. Ya. Daripada sayang nyawamu gitu. Selanjutnya nanti bisa nyawa melayang. Iya. Jadi gitu pesannya Cak gitu ya. Temanku juga guaan ae niku apa nyari penyakit katanya gitu. Ya. Temanku nyari penyakit. Akhirnya ya udah, terus gimana? Ya wis ojo diguak nang kene. Jangan dibuang di sini, maksudnya di area sini. Ayo besok tak anter gitunya. Besok tak anter buang nanti di apa, kalau nggak salah itu kayak Sungai Brantas lah. Ya, Sungai Brantas gitu. Ya udah akhirnya, oh ya Cak, besok lah. Bertepatan besoknya itu malam Jumat Legi. Pas Kang. Apa istilahnya? Jadi sempat pulang nih. Jadi iya sempat pulang. Cincin masih dipakai. Iya itu. Masih dipakai. Hari Kamis. Hari apa ya berarti? Kalau malam Jumat Legi, oh ya hari Kamisnya kan. Nah itu Kamisnya akhirnya. Oh besoknya maksudnya Jumat Legi, berarti sekarang masih hari Rabu. Ya. Nah besoknya saya suruh balik lagi ke rumahnya Cak Ki, diantar. Itu pun malam Kang. Malam. Tapi setelah pulang dari Cak Ki, ketika ngomong, oh ini loh cincin ini seperti ini ada efeknya seperti ini. Iya sudah. Itu kan dipakai terus sampai pulang. Itu pada malam itu setelah pulang itu ada gangguan lagi nggak? Enggak Kang. Jadi si Cak Ki tadi ngomongnya gini, wis tenang. Tak apa kayak model tak awasi dari jauh gitu. Lah, tak bantu. Sama Cak Ki, ya. Oh ya, iya Cak. Akhirnya keesokan harinya Kamis malam di atas jam 12, pokoknya tengah malam lah, saya disuruh ke rumah Cak Ki, berangkatlah di Sungai Brantas itu tadi. Itu pun yang ngelepas bukan saya Kang. Cak Ki nggak tahu itu dibacain apa gini. Sebelumnya sempet tak lepas Kang, nggak bisa. Kayak gini, doh, kok nggak bisa gitu. Itu kan pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Iya, gitu. Kalau dilepas pun bisa gitu. Ya udah, gini, loh kok nggak bisa. Tapi gitu. pada saat itu mau dibuang nggak bisa dilepas. Nggak bisa. Itu udah tengah malam disuruh ke rumah Cak Ki, diantar ke Sungai Brantas, dibacain apa itu tadi nggak tahu sih, cuman gini aja, kayak agak sedikit menyesali, kayak apa? Kayak sayang, sayang, udah gitu, cocok, sayang, bagus. Tapi ketika ada efek yang kayak gitu ya, terpaksa lah gitu ya. Akhirnya itu tadi, wes dibacain apa, cuman akhirnya lepas gampang banget. Sini, wes yo, awakmu ikhlas yo, tak guai, ben awakmu itu kok aman saat terus sih, udah dilempar. Kalau benda kecil dilempar kan paling nggak bunyi kan, apalagi kan rame gitu loh. Itu nggak kayak ada suara batu besar dilempar sampai bunyi.
cepur gitu loh. Gila. Aku sampai melongo aku. Iya, kok aneh itu ya. Padahal betul-betul Cak Adi sendiri lihat itu yang dilempar kelihatan ya cincin tadi itu kecil. Cincin. Tapi bunyinya kayak batu besar. Iya. Bayur gitu. Bayur gitu, aku gini, cuman gini aja. Baru aku tanya, Kang, apa itu tadi Kang? Ya itu efeknya. Efek di dalam cincin itu. Gitu. Iya. Kayak seolah-olah itu semua makhluk itu dibuang ke Sungai Berantas itu sampai kayak nyebur bareng gitu. Iya. Power gitu. Itu ya, terdengar jelas sekali Pak. Iya. Kan cuman berdua aja saya sama Cak Gi. Udah. Iya. Ya iku le. Barangi gitu bilangnya. Ya, dari sampai situ alhamdulillah kedepannya sudah nggak ada lagi lah. Sudah nggak ada gangguan. Tapi kalau masih keinget sih ya benar-benar masih trauma ya misalnya. Trauma kan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya kan. Mungkin ada lagi yang diceritakan selain itu? Ya saya inget-ingetnya lagi. Nggak ada sih kan. Nggak ada. Ini buat teman-teman atau saudara-saudara Air Nusantara yang sudah melihat konten ini, kira-kira pesan moral apa buat teman-teman dengan kejadian Mas Adi? Pesan saya sih kalau memang teman-teman menemukan sesuatu, ya menemukan sesuatu, kita ya antara percaya nggak percaya, tapi kebanyakan kalau kita juga nggak jauh dari hal-hal seperti itu ya kan ya, hal yang di luar logika. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa itu mencurigakan, alangkah baiknya lah ditanyakan dulu. Ini nggak apa-apa atau kalau memang nggak apa-apa kan ya gitu. Bisa Jadi lebih jadi pesan moralnya adalah ketika kita di suatu tempat, walaupun tempat itu yang sering kita kunjungi atau yang jarang kita kunjungi, sebaiknya kalau ada barang yang tergeletak, ibaratnya kita mau nemu, mendingan jangan diambil karena itu bukan hak kita. Mendingan biarin atau diambil, serahkan kepada orang yang punya. Kalau ada yang punya, selain ini barang siapa, cuman gitu aja. Baik saudara Nusantara, Batara Bicara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan.